Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Selamat datang di renungan singkat awal pekan ini, tanggal 24 November 2025. Kita akan merenungkan sebuah peristiwa singkat di Bait Allah yang dicatat dalam Injil Lukas hari ini. Sebuah peristiwa yang mungkin sering kita dengar, tetapi mengandung kedalaman makna yang luar biasa bagi hidup kita. Mari kita buka hati dan pikiran kita, mari kita dengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 21 ayat 1-4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bayangkan kita sedang berdiri di pelataran Bait Allah yang kelihatan megah, indah, suasananya ramai. Orang-orang berlalu lalang dengan jubah mereka yang bagus. Lalu datanglah para orang-orang kaya dengan penuh wibawa, mungkin disertai sorotan mata orang banyak. Mereka mendekati peti persembahan dan dengan gestur yang penuh percaya diri, mereka memasukkan uang logam dan perak sekantong penuh. Suaranya nyaring, mengundang perhatian. Itu adalah panggung dunia, di mana ukuran, kuantitas, dan penampilan luar seringkali menjadi tolak ukur. Kemudian muncul seorang janda yang miskin, tidak banyak yang memperlihatkannya. Pakaiannya sederhana, mungkin lusuh. Wajahnya mungkin lelah. Dalam diam, hampir tak bersuara. 2 keping uang tembaga, uang dengan nilai terkecil pada masa itu, dimasukkan ke dalam peti itu. Bagi dunia, ini hampir tidak bernilai. Tidak ada yang bertepuk tangan. Namun, di tengah hiruk-pikuknya dan keramaian, dan penilaian individu, ada sepasang mata yang mengamati dengan seksama. Mata Yesus. Dia tidak tertarik pada keramaian. Dia melihat ke dalam panggung hati. Dan dari panggung hati itulah dia menyatakan sebuah kebenaran yang membalikkan semua logika dunia. Ia berkata, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Inilah yang Yesus lihat. Orang-orang kaya memberi dari kelimpahannya, pemberian mereka besar, tetapi tidak mengubah gaya hidup mereka. Sedangkan janda itu memberi dari kekurangannya. Bahkan seluruh nafkahnya, dia tidak memberi sisa. Dia memberi yang pokok. Dia mempertaruhkan hidupnya dan mempercayakan sepenuhnya kepada penyelenggaraan ilahi. Lalu, apa artinya ini bagi kita? Apakah Tuhan meminta kita untuk menjual semua harta kita, lalu hidup miskin? Ya, tentu tidak. Tetapi Tuhan meminta kita untuk memiliki hati seperti janda tua itu. Pertama, Tuhan menginginkan keterlibatan total, bukan sisa-sisa. Kadang kita mudah memberi sisa untuk Tuhan. Sisa waktu, sisa tenaga, sisa uang, sisa perhatian. Kita memberi saat kita tidak lagi membutuhkannya. Yesus mengajak kita untuk memberi yang utama. Waktu doa yang berkualitas di tengah kesibukan, lalu tenaga untuk melayani di saat kita lelah. Kasih sayang tulus bagi keluarga meski kita sendiri sedang punya banyak masalah.
Inilah pemberian yang menyentuh hati Tuhan. Kedua, Tuhan mengukur dengan takaran yang berbeda. Dunia mengukur dengan berapa banyak, tetapi Tuhan mengukur dengan berapa banyak cinta dan pengorbanan di dalamnya. Memberi 100.000 dari gaji 10 juta mungkin secara angka lebih besar daripada memberi 50.000 dari gaji 1 juta. Tetapi di mata Tuhan, yang kedua bisa jadi lebih berharga jika itu diberikan dengan penuh pengorbanan dan ketulusan hati. Yang ketiga, ini adalah soal iman dan kepercayaan. Janda itu tidak hanya memberi uang, ia memberi kepercayaannya kepada Tuhan. Dengan memberi seluruh nafkahnya, seolah ia berkata, "Tuhan, Engkaulah penopang hidup. Bukan uang ini, aku percaya hidupku pada dirimu." Ketiga, ini adalah soal iman dan kepercayaan. Janda itu tidak hanya memberi uang, dia memberi kepercayaan. Dengan memberi seluruh nafkahnya, dia seolah berkata kepada Tuhan, "Tuhan, Engkaulah penopang hidupku, bukan uang ini. Aku percaya hidupku padamu." Pemberian kita sekecil apapun ketika dilandasi dengan iman adalah sebuah deklarasi, "Tuhan, aku percaya Engkau lebih besar dari kebutuhanku, aku percaya Engkau akan menyediakannya." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini Yesus mengajak kita untuk mengintrospeksi diri, dari manakah aku memberi? Dari kelimpahanku atau dari kekuranganku? Dari sisa-sisa atau dari yang pokok? Mungkin kita tidak memiliki banyak harta untuk diberikan, tetapi kita punya hati, waktu, talenta, perhatian. Berikanlah itu dengan semangat janda miskin, tulus, berkorban, dan penuh kepercayaan. Jangan khawatir, pemberianmu tidak terlihat. Mata Yesus selalu melihat, dia tidak pernah luput memperhatikan setiap tindakan kasih yang lahir dari hati yang tulus. Sebagai penutup, saya mengajak saudara-saudari yang terkasih untuk kita bersatu dalam doa. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk teladan janda miskin yang mengajarkan kami tentang ketulusan dan pengorbanan. Seringkali kami terjebak pada hitungan duniawi, pada penampilan luar, dan pada pemberian yang tidak mengorbankan apapun. Bantulah kami ya Tuhan, untuk memiliki hati seperti janda itu. Hati yang berani, yang percaya, dan yang mencintai-Mu lebih dari segalanya. Ajarlah kami untuk memberi bukan dari sisa, tetapi dari yang utama, sebagai wujud syukur dan kepercayaan kami kepadamu. Sebab Engkaulah sumber segala berkat, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian renungan singkat pagi hari ini untuk mengawali satu pekan ke depan. Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda. Mari kita keluar dari renungan ini dengan tekad baru untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Sekecil apapun itu, dengan hati yang tulus, Tuhan memberkati kita.